Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, khotbah kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Psalmen 48 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Psalmen 48 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan dikatakan kepada kita. Sion kota Allah, nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita, gunungnya yang kudus yang menjulang permai. Adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota Raja Besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu, seperti namamu, ya Allah. Demikianlah kemasyhuran sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Demikian firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini adalah renungan tentang Mazmur. Kita mengetahui bahwa jika renungan Mazmur adalah penggambaran betapa dahsyatnya, betapa besarnya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan bekerja di dalam seluruh ciptaan yang diberikan, yang kita bisa lihat di tengah-tengah dunia ini. Mazmur menggambarkan apa yang dirasakan, apa yang dilihat, dan apa yang sudah dialami di dalam kehidupan sehari-hari. Dan topik pada minggu kita hari ini adalah Allah benteng bagi kita. Untuk kita dapat mengetahui apa yang menjadi gambaran Allah sebagai benteng bagi kita di dalam nats kita, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah di dalam nats ini digambarkan bahwa keagungan dan kemuliaan Allah itu berada di Sion. Penggambaran keagungan Allah berada di Sion dinyatakan pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Bagaimana Allah memberikan, bagaimana Allah memilih, bagaimana Allah menampilkan, dan bagaimana Allah menunjukkan bahwa Sion itu sendiri sebagai kota bagi para raja-raja. Kota Sion itu adalah kota pilihan Allah. Jika kita bawa renungan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga menggambarkan bagaimana pilihan Allah di dalam kehidupan kita, penggambaran kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita, setiap pekerjaan yang kita alami, itu adalah pilihan yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita masing-masing.
Bagaimana kita dapat memuliakan nama Tuhan, nama Allah sendiri atas semua pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, atas semua perjalanan hidup, atas semua setiap status, profesi, kedudukan dan jabatan kita masing-masing. Itu adalah penggambaran kemuliaan Allah yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jika kamu sebagai petani, bagaimana kamu menyatakan kemuliaan Allah di dalam kamu bekerja sebagai petani? Ketika kamu bekerja sebagai pegawai negeri, bagaimana kamu menyatakan kemuliaan Allah sebagai orang yang bekerja di dalam pemerintahan? Dan jika kamu bekerja sebagai seorang supir, sebagai seorang tukang bangunan, bagaimana kamu menyatakan kemuliaan Allah di dalam pekerjaanmu tersebut? Tentunya kita harus mampu bersyukur atas semua pekerjaan yang kita jalani. Jika kita mengeluh, jika kita berkeluh kesah atas semua yang kita jalani, tentu saja kemuliaan Allah tidak akan terlihat. Kemuliaan Allah itu akan menjadi sirna. Sedangkan di ayat kita dikatakan bahwa apa yang kamu alami, apa yang kamu jalani, apa yang kamu rasakan itu adalah pilihan Allah sendiri. Seperti Allah memilih Sion yang menjadi kota kemuliaan, demikian juga Allah memilih statusmu, memilih kehidupanmu, menjadikanmu seperti orang yang sekarang ini. Engkau haruslah bersyukur agar kemuliaan Allah tetap menjadi nomor satu di dalam hidupmu. Yang kedua adalah perlindungan Allah dari musuh. Kita bisa melihat bagaimana perlindungan Allah dari musuh itu tertulis dalam ayat 4 sampai ayat 8. Digambarkan betapa kuatnya Allah menjaga kita, betapa luar biasanya Allah membimbing kita, betapa luar biasanya Allah terus mengarahkan kita, terutama melalui Roh Kudus yang dicurahkan di dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Di ayat 7 dikatakan kegentaran menimpa mereka di sana. Itu adalah orang-orang yang menjadi musuh kita. Itu adalah sesuatu yang menjadi musuh kita di dalam kehidupan ini. Gambaran musuh di dalam kehidupan kita pada saat ini adalah perilaku ataupun diri kita sendiri. Bagaimana Allah menjaga kita supaya kita tetap berjalan di dalam ataupun di dasar firman-Nya ataupun di dalam kebenarannya. Tuhan tetap membimbing kita atas semua itu dengan mengarahkan kita melalui Roh Kudus yang dicurahkan di dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Kemudian dikatakan lagi, mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Mungkin kaum perempuan yang telah memiliki anak bisa memahami, bisa merasakan, bisa mengerti betapa sakitnya melahirkan seorang anak di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kalau sekarang ini mungkin karena sudah ada yang dinamakan operasi sesar, mungkin tidak terlalu sakit lagi. Tetapi jika melahirkan secara normal, jika melahirkan secara alamiah di tengah-tengah dunia ini, itu adalah kesakitan yang sangat luar biasa yang akan dialami seorang perempuan. Bahkan dikatakan para medis, seorang laki-laki tidak akan pernah menanggung betapa sakitnya tingkat daripada melahirkan. Walaupun kita merasakan tersayat pisau seorang lelaki, merasakan titik kesakitan yang dialami perempuan itu, seorang lelaki tidak akan sanggup merasakan rasa sakit seperti itu. Tetapi Tuhan memilih perempuan untuk mampu menanggung rasa sakit seperti itu di dalam kehidupannya, karena Tuhan memilih mereka untuk melahirkan. Kenapa Tuhan tidak memberi kekuatan seperti yang dialami perempuan kepada laki-laki? Karena Tuhan tidak memilih laki-laki untuk menjadi orang yang melahirkan di dalam kehidupan ini. Penggambaran ini dinyatakan kepada kita melalui ayat ini adalah betapa besarnya Tuhan menjaga kita dari segala kesakitan apapun. Sehingga firman Tuhan ada yang mengatakan Tuhan akan mengizinkan pencobaan datang kepadamu, tetapi Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan itu melampaui kekuatanmu sendiri. Ataupun Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan itu mengambil nyawamu dari tengah-tengah dunia ini. Untuk itu kita harus bersyukur atas semua itu, atas penggambaran yang disampaikan pada firman Tuhan hari ini, betapa Tuhan adalah perlindungan kita dari musuh-musuh.
Jika kita bawa renungan kita pada hari ini di dalam kehidupan kita, Amanginang, Bapak Ibu semua, apalah yang menjadi musuh di dalam kehidupan saat ini? Yang menjadi musuh paling dasar di dalam kehidupan kita pada saat di era modern ini adalah, yang pertama adalah keegoisan diri sendiri. Bagaimana kita bisa menjaga keegoisan diri sendiri? Bagaimana kita menjaga amarah kita yang besar supaya tidak meluap-meluap? Bagaimana kita menjaga pikiran kita yang selalu negatif terhadap orang lain supaya menjadi positif terhadap orang lain? Yang kedua yang menjadi musuh kita di dalam kehidupan kita sendiri adalah keinginan kita ataupun hawa nafsu. Banyak orang di saat ini terjerumus ke dalam dosa hanya karena hawa nafsu. Hawa nafsu ingin memiliki harta yang banyak. Hawa nafsu ingin memiliki pekerjaan yang bagus. Hawa nafsu ingin memiliki pasangan yang cantik. Hawa nafsu ingin memiliki pasangan yang ganteng. Hawa nafsu ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Bahkan untuk mencapai itu semua, untuk mewujudkan itu semua, seseorang mampu melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari ajaran dari Tuhan kita, dan bahkan melakukan dosa yang sangat luar biasa, supaya apa yang diinginkan dari dalam hatinya, apa yang diinginkan dari dalam dirinya bisa terwujud semuanya itu di dalam kehidupannya sendiri. Yang ketiga adalah pengalaman umat yang berada di dalam perlindungan Tuhan. Hal ini kita bisa dapat lihat di ayat 9 sampai dengan ayat 11. Dikatakan, dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu, seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Penggambaran yang dikatakan di dalam nas kita ini adalah semua yang dialami oleh pemazmur. Dialami pemazmur betapa besarnya Tuhan memberikan kuasa di dalam kehidupan pemazmur. Betapa Tuhan membantu pemazmur untuk menjalani hari-harinya. Betapa luar biasanya Tuhan membimbing selalu, memberikan kekuatan, memberikan penopangan kepada pemazmur di dalam segala yang dialami di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu, tentu semua manusia memiliki masalah pribadi masing-masing. Setiap individu, setiap orang, pribadi lepas pribadi, pasti memiliki masalah. Tetapi setiap individu itu memiliki masalah yang berbeda-beda. Ada orang yang memiliki masalah tentang keuangan, ada orang yang memiliki masalah tentang kerukunan dengan sesama, ada juga orang yang bermasalah tentang dirinya sendiri, ada yang bermasalah dengan keluarganya, ada juga masalah yang lain-lain kita alami. Tetapi Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir di dalam masalah yang kita hadapi, Tuhan hadir untuk menolong kita. Di dalam perjalanan hidup, di dalam permasalahan yang kita alami, Tuhan hadir untuk menopang kita, mengeluarkan kita dari permasalahan itu, membimbing kita, mengajari kita dari permasalahan itu. Tanpa kita sadari, Tuhan selalu bekerja. Ada seseorang yang sudah mengalami permasalahan, dia sudah menyerah di dalam hidupnya, sehingga dia mengatakan, ya Tuhan, sudah cukuplah Tuhan, saya tidak kuat lagi dengan segala permasalahan ini. Tuhan, inilah akhir hidupku Tuhan. Saya tidak mampu lagi, cabut saja nyawaku Tuhan. Tetapi kita bisa lihat, kita bisa mengalami. Ataupun Bapak Ibu sekalian, di hari-hari yang lalu, di tanggal 1 bulan 1 di dalam tahun ini mungkin mengalami betapa sulitnya mendapat keuangan sudah habis karena merayakan pesta Natal dengan besar-besarnya, membeli baju anak, membeli kue, membeli pakaian, membeli yang lain-lain di dalam kehidupan, habis uang, berpikir kemudian di bulan 1 kemarin, Tuhan, bagaimana aku mencukupi kehidupanku untuk tahun yang baru ini, di tahun 2024 ini. Apalagi ya Tuhan, tidak ada lagi tabunganku, semua sudah habis pada hari Natal yang lalu. Tetapi kita bisa lihat, sekarang bulan 7, kita masih hidup. Sekarang bulan 7, kita masih berjalan.
Sekarang bulan 7 kita masih bisa bernapas. Sekarang bulan 7 kita masih bisa makan. Kita masih bisa minum. Kita masih bisa berbicara. Kita masih bisa menjalani hari-hari kita. Yang pasti kenapa kita berpikir bahwa kita tidak sanggup menjalani hari-hari kita. Kita terlebih dahulu mengandalkan pikiran kita. Kita terlebih dahulu mengandalkan kekuatan kita. Orang yang mengandalkan pikirannya, orang yang mengandalkan kekuatannya untuk menjalani hari-hari yang ada di dalam hidupnya, semua akan mengalami kekhawatiran. Untuk itu di dalam renungan kita pada hari Minggu ini kita diminta supaya berserah diri kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi benteng kita. Karena Tuhanlah yang menjadi penolong bagi kita. Karena Tuhan adalah perlindungan kepada kita. Untuk setiap masalah, masalah keuangan, masalah hati, masalah percintaan, masalah kesehatan sekalipun, kita serahkan semua itu kepada Tuhan. Supaya Tuhanlah yang menjamah kita, membimbing kita supaya tidak semakin jatuh ke dalam dosa. Menjaga kita supaya kita mampu menjalani semua permasalahan itu. Menopang kita untuk keluar dari permasalahan yang kita alami. Dan yang terakhir Bapak Ibu, di dalam nas kita ini adalah kita diajak untuk mengalami dan menceritakan kebaikan Allah. Tertulis itu di dalam ayat 12 sampai dengan ayat 15. Di dalam nas ini dikatakan, biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak. Dikatakan bersukacita dan bersorak-sorak sebab mereka mengenal betapa dahsyatnya berkat Tuhan, betapa luar biasanya karunia Tuhan yang telah mereka terima. Kita juga di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, kita harus mengenal, melihat betapa dahsyatnya Tuhan menjaga kita sampai dengan detik ini, memberikan napas di dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini, memberikan kebutuhan-kebutuhan kita, menjaga kita dari sakit, mengeluarkan kita dari permasalahan yang kita alami bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai dengan bulan 7 ini kita masih sehat walafiat, kita masih bisa bersuka cita. Kita ceritakanlah itu kepada anak cucu kita, kepada anak-anak kita. Kita bimbing mereka supaya juga mereka mengenal Allah, mengenal siapa itu Tuhan, mengenal siapa yang memberikan kuasa kepada kita, mengenal siapa yang menjadi pedoman di dalam kita, dan yang terakhir yang selalu membimbing kita di dalam kehidupan kita hingga pada saat ini. Untuk itu Bapak Ibu, kita serahkanlah hidup kita kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menjadi benteng kita. Sebab benteng kita adalah benteng yang menjauhi kita dari musuh, yang menjauhi kita dari mara bahaya, yang menolong kita dari segala persoalan, yang membimbing dan menjagai kita dari segala sesuatu hal yang mampu mengambil iman kita, mengambil kekuatan kita dari kehidupan kita pada saat ini. Terberkatilah Bapak Ibu sekalian di dalam segala kehidupan, di dalam segala pekerjaan, dan di dalam menjalani hari-hari setiap hari. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah kami atas semua berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Engkau Tuhan masih menolong kami, Engkau Tuhan masih membimbing kami, memberikan kehidupan kepada kami, memberikan kesempatan kepada kami, supaya kami dapat bekerja dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu kami ya Tuhan Allah, seluruh jemaat-Mu yang saat ini beribadah, memohon kepadamu, supaya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing, supaya itu menjadi penopang di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami juga berdoa kepada orang-orang percaya kepadamu yang menderita hanya oleh karena nama-Mu. Topang mereka ya Tuhan, berikan mereka pembimbingan-Mu, berikan mereka curahan Roh Kudus-Mu, supaya iman mereka semakin kuat, bertumbuh ya Tuhan, supaya orang-orang yang belum percaya kepadamu dapat melihat dan kembali bertobat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Allah kami juga mendoakan
seluruh warga jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan hidup mereka ya Tuhan. Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan sukacita, Engkau yang memberikan pertolongan, baik melalui obat dan juga tangan medis yang menolong mereka. Ya Tuhan Allah kami juga mendoakan seluruh warga jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam mencari pekerjaan. Bimbing mereka ya Tuhan, berikan mereka pekerjaan ya Tuhan. Dan yang saat ini sedang menjalani pekerjaan, berikan mereka kesehatan dan berikan juga kekuatan. Dan juga kepada anak-anak yang saat ini dalam bersekolah ya Tuhan. Bimbing mereka ya Tuhan, berikan mereka ilmu yang daripada-Mu ya Tuhan, supaya mereka mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajarkan oleh guru kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan atas hari-hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Seluruh dosa yang kami lakukan di dalam kehidupan ini, kami serahkan itu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang mengampuni itu semua di dalam kehidupan kami ini. Seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas semuanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.